Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada seluruh civitas akademika Sisipul Raja Haji Tanjung Pinang. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kohri Aulia sebagai Ketua Kelompok 1. Di sini kami akan menjelaskan jurnal kami yang berisi tentang hukum agraria bidang pertanahan setelah otonomi daerah. Untuk itu, sebelum saya perkenalkan dulu nama kelompok kami, yang kedua ada Sri Devi Aprianti, Tina, dan Iqbal Ababil. Baiklah, untuk tidak memperlama waktu, saya akan memaparkan materi kami. Dalam kehidupan bernegara, perseorangan, dan masyarakat, tanah merupakan benda yang sangat dibutuhkan. Permasalahan pertanahan saat ini bukan saja tuntutan hak-hak atas tanah, tetapi juga menyangkut kewenangan di bidang pertanahan antara pemerintah pusat dan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota. Kewenangan pemerintah bidang pertanahan sebagaimana diatur dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau UUPA sebagai kewenangan yang bersifat sentralistik. Sebagai upaya memperjelas kewenangan pemerintah di bidang pertanahan, setelah reformasi diberlakukan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah. Undang-undang ini berisi pemberian otonomi secara luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada kabupaten kota. Selanjutnya diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Berdasarkan pasal 12 ayat 2 huruf D Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, pelayanan pertanahan bukan merupakan pelayanan dasar, menjadi urusan wajib pemerintah daerah. Dalam lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 diatur mengenai pembagian urusan pertanahan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota. Pemberian kewenangan secara desentralisasi dalam pelaksanaan otonomi daerah di bidang pertanahan kepada pemerintah daerah dan pemerintah kabupaten kota berdampak kepada pengaturan kewenangan pertanahan yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960. Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah di bidang pertanahan, diperlukan adanya peraturan pemerintah hukum pertanahan yang mendukung pemerintah daerah dan pemerintah kabupaten kota melaksanakan tugasnya memberi pelayanan pertanahan pada masyarakat. Bangunan hukum agraria harus mencerminkan secara jelas hubungan antara tanah dengan negara, perseorangan, dan masyarakat dalam otonomi daerah. Kepemilikan atas tanah oleh negara mengandung kategori sebagai berikut. Pertama, negara tidak mempunyai tanah tetapi secara khusus mempunyai hubungan dengan tanah terutama yang berkaitan dengan kepentingan umum. Kedua, negara mempunyai satu-satunya pemilik tanah, baik dalam arti sepenuhnya maupun dalam arti mempunyai. Ketiga, negara mempunyai tanah di samping dimiliki orang perorangan. Keempat, negara menjalankan kekuasaan atas tanah yang dimiliki oleh masyarakat seolah-olah tanah adalah miliknya. Dengan demikian, hubungan antar negara maupun dengan tanah ialah di samping atas dasar kedaulatan negara juga didasarkan atas hukum pada kedaulatan rakyat demi tercapainya keseimbangan hak dan kewajiban yang adil bagi seluruh bangsa. Mendatangkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, negara bukan bertindak sebagai pemilik tetapi sebagai organ penguasa yang diberi kekuasaan secara hukum untuk menjamin pelaksanaan peruntukan tanah sesuai dengan tujuannya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu dasar hukum
yang dapat dipergunakan dalam mengatur masalah di Indonesia adalah pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa bumi, air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besar kemakmuran rakyat. Makna dari pasal ini baru dapat dipahami dari keseluruhannya, maksud dan tujuannya. Adapun penjabaran dalam pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang dituangkan dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 yang berbunyi, pertama, atas dasar dalam pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 dan hal-hal sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 yang berbunyi bumi, air, dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Itu pada tingkat tertinggi dikuasai oleh negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat. Hak menguasai dari negara termasuk dalam ayat 1 pasal ini yang memberikan wewenang untuk poin yang pertama, mengatur dan menyelenggarakan peruntukan penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa. Dan poin kedua, menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air, dan ruang angkasa. Poin ketiga, menentukan dan mengatur hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air, dan ruang angkasa. Ketiga, wewenang yang bersumber dari hak menguasai dari negara tersebut pada ayat 2 pasal ini digunakan untuk mencapai kemakmuran rakyat dalam arti kebangsaan, kesejahteraan, dan kemerdekaan dalam masyarakat dan negara hukum Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil, dan makmur. Dan yang keempat, hak menguasai dari negara tersebut di atas pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat, sekedar untuk diperlakukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional menurut ketentuan-ketentuan peraturan pemerintah.